Aku tak minta oleh-oleh emas, permata, dan juga uang. Ya dia to the point dong, ngajak bobo bareng. Ya udah, abis itu gue merasa gue tuh sedih banget. Dan gue bilang, kembali lagi di channel Cup di Kecup TV. Kali ini gua mau ngupas tentang kehidupan, ya kan? Mengiris, menguliti kisah dari sales counter. Nah, ini sales counter Honda yang salah satu yang paling cantik di Honda. Ya, kita langsung aja ke teman saya ya. Ini dia sales counter ya, cantik kan? Sekarang semua kabar sehat semua ya, alhamdulillah. sehat alhamdulillah, nggak ada yang positif. Nggak ada yang positif. Cuma positif satu, Apa tuh? nggak punya duit. Waduh, kalau itu sih kayaknya semua sales hampir mengalami. Betul banget. Gitu lah. Jadi Rahma sekarang posisinya di Honda ya, sebagai counter ya. Ya, sebagai kontak. Itu mulai jadi sales counter tahun berapa? Gua sales counter itu tahun 2016. 2016. Tapi sebelum jadi sales counter pernah jadi kerja di tempat lain atau jadi sales apa gitu? Dulu pernah gue pertama kerja itu banyak pokoknya. Dari jualan minuman, jualan casing handphone pernah, terus jualan pokoknya rinso dari Wings ya, produk Wings itu. Habis itu gue masuk ke welcome shop, jualan casing handphone anti gores, waktu itu masih hits. Habis itu gue masuk ke Honda gitu. Pertama gue di Honda jadi sales lady. Sales lady maksudnya apa tuh kalau di Honda? Sales lady itu sales luar, sales pameran, kayak gitu loh. Oh, nah, jadi pameran bukan standby di counter gitu. Oh, jadi istilahnya kalau cowok istilahnya kayak marketing Ya, di lapangan lah ya, gitu ya. Tapi gue cewek, jadi gue Cewek. jiwa fighter gitu. Berarti pernah juga loh gitu nyebar-nyebar brosur. Iya, nyebar brosur di jalan tol, di rel kereta api. Oh, enggak juga. Gila, Enggak ya? Bukan ya? Oh, gue pikir seperti enggak, ekstrim banget gitu ya. Iya. Ada sih teman gue tuh saking dia udah mulai gimana gitu nyebar brosurnya di rel kereta api, tapi nggak ada kali sales kayak gitu kali ya. Gila, itu mau mati apa Mau mau mati, kan? nyebar brosur, mau nyari rezeki. Nah itu dia makanya sampai sekarang gue juga belum tahu salesnya itu kenapa kayak gitu. Lo kali ya? Hah? Lo kali? Bukan kali. Berarti masuk di tadi kan 2016 jadi counter, gua jadi counter jadi sales itu masuk di Honda Cibubur itu tahun 2013 akhir. Pas sebelum launchingnya Mobilio. Tuh masuk. Waktu pas pertama kali lu masuk, lu kaget nggak tuh? Maksudnya kan gini loh, mungkin jadi marketing itu banyak ya, maksudnya banyak produk ya kan. Nah terus sekarang masuk ke dunia otomotif ya kan, yang istilah aktivitasnya pasti berbeda gitu. Maksudnya paginya berbeda ya kan, terus siangnya berbeda, sampai ketika lu mau pulang kerja dari kantor pun berbeda ya kan. Nah lu kaget nggak atau lu ngerasa wah ini kok kantor begini sih atau gimana gitu, atau ada wah gue kayaknya nggak cocok atau gue mau apa gimana gitu? Pertama gua jadi ini ya, jadi sales. Nih pertama kali nih masuk nih. Ya. Gua nggak bisa nyetir ya kan, nggak tahu mobil, masuk mobil aja jarang. Gue cuma punya motor Mio. Oh, iya. Lu bayangin gue baru cuma punya motor Mio doang. Anjir tuh Yamaha lu di endorse sama dia tuh. Selalu ke depan. Terus Ya udah, abis itu ya udah gue masuk Honda kan, diterima kan. Ya udah. Terus gue ini dong training yang namanya spoiler. Iya. Fender itu gue nggak tahu apaan tuh gitu kan. Bahasa Udah akhirnya Inggris gue ya? seminggu gue training dong. Udah jago dong nih, produk knowledge udah jago. Habis itu dilepas ke lapangan. Kayak main bola pas lah. Dilepas ke lapangan tuh sama supervisor gue gitu kan. Dilepas, bingung, ya kan nggak punya database, customer nomor telepon nggak tahu. Akhirnya gue kanvas, udah gosong karena aja udah putihan dikit ya.
Dulu gosong, ya udah. Akhirnya gue sebulan tuh bang SPK bang. Sebulan belum SPK. Gue udah stres nih ya nggak. Aduh gue harus gimana lagi nih gitu kan. Udah muter kesana kemari, pameran, jaga apa namanya? Kebanyakan kan senior gue dulu males pameran tuh, sorry ya. Ya udah gue yang backup, pokoknya kalau senior gue nih pada males pameran, gue aja bang yang backup bang gitu kan. Senior kali jualannya udah banyak kali ya. Iya senior dulu jualannya banyak. Ayo, 20, matinya 20, nggak mati 20 deh. Wah udah bisa beli ruko. Ya udah habis itu, ya udah gue pameran, emang gue rajin kan orangnya, cewek. Ya udah pas gitu SPK pertama nih. Si Arfi dong, 3 tahun, ya kan? Listingnya titik-titik udah bangkrut. Gue kaget dong melihat insentifnya ngasih cair, langsung wow. Berarti lu setelah 2 bulan baru jualan? Sebulan lebih. Iya enggak, kamu kan sebulan belum jualan. Oh iya. Ya kan? Yang depannya baru jualan. Ya berarti lu bulan kedua, ya, lu baru bisa jualan mobil, ya kan? Lumayan gitu. Ya. Nah terus, tapi gue denger nih ya, emang sih ya kan, kelihatan sih dari cerita lu ya kan, dari dulu lu pernah jadi marketing di suatu produk, terus lu juga pernah jadi tukang minuman, ya kan? Terus pernah jadi sales antivirus juga kan? Pernah. Itu lumayan fighter lu ya. Ya harus fighter lah. Iya emang harus fighter sih, kelihatan sih kayak street fighter gitu. nah terus gini, lu tuh mulai beradaptasi dengan di dunia sales itu pas di bulan berapa atau pas lu udah jualan nih? Ya soalnya kan lu berarti dapat hasil dong, ya kan? Ternyata hasilnya itu ya lumayan lah untuk kalau istilahnya lu baru pertama kali masuk ya kan. Nah terus lu beradaptasinya gimana tuh dengan lingkungan lu yang sekarang saat ini gitu? Maksudnya apa? Wah yaudahlah nih gue ternyata dunia gue di sini, gue udah putuskan ini. Atau pada saat itu begitu dapet satu lu masih ada keraguan gitu atau gimana? Ya pas dapat satu sih, ya gue mikirnya karena lumayan ya hasilnya, ya gue nyari yang untuk kesekian kali. Soalnya gue tipe-tipe orang yang nggak pernah puas sama hasil gitu, pengennya lebih dan lebih gitu. Wih, ngeri juga kalau nggak pernah puas nih. Pernah nggak ada yang puasin? Oh, pernah ada sih. Minum dulu. Cheers dulu dong. Cheers dulu nih ya kan. Oke, minum. Doi gokil yang mau muasin lo. Customer aja gue puasin ya. Oh iya, berarti lu katanya gue denger nih ya, setelah sekarang ini jualan lu katanya, wah si Rahma tuh counter Honda sana gitu, jualannya banyak gitu. Emang banyak jualan? Lumayan katanya. Katanya wah sampai siapa sih nggak kenal Rahma di Honda katanya gitu, counter Honda gitu. Katanya wah jualannya banyak. Ya lumayan lah. Lumayan ya. Tapi jadi payah lu selama ini berarti kebayar ya gitu. Ya. Berarti kalau lu misalkan jualan banyak gitu, lu gue dengar pernah jadi best sales kan? Ya, alhamdulillah jadi best sales nih bang, tahun 2017 sama 2018. Oh berarti lu 2 kali jadi best sales. Tuh, best sales. 2 kali guys jadi best sales di Honda gitu, tuh cewek loh. Berkat kerja keras dan doa dari anak. Oh, yang tadi lu maksud dengan pernah jomblo dan enggak itu, lu udah punya anak. Nah terus sekarang jomblo tapi berarti apa tuh ya kan masih nggak ngerti juga gue. Nggak ngerti. Atau pasaran yang sekarang apa yang paling laku? Yang paling laku apa tuh coba? Yang ngalahin perawan. Iya dong. Apa yo? Luar biasa. Apa yang ngalahin perawan apa zaman sekarang? Yang zaman sekarang ngalahin perawan. Harganya lebih mahal. Lebih mahal. Apa ya? Yang ngalahin perawan. J belakangnya A. Wah gitu. J belakangnya A. J belakangnya A itu udah ngalahin perawan tuh. Berarti kan lu tahu kan keahliannya dia. Luar biasa. Hah? Ya udah next. Pertanyaan selanjutnya. 18 tahun. Lu pernah nggak sih ngalamin kayak hal-hal yang sampai lu bener-bener sedih banget gitu, terus sampai sekarang lu masih inget gitu? Ya pernah nggak lu ngalamin? Ada nggak hal itu yang lu
yang bikin gue deg banget ya sebagai wanita gitu ya. Yang bikin istilahnya yang lu sedih lah gitu. Sedih ya. Ya karena gue yang tadi gue bilang J belakangnya A itu. Akhirnya kan kenapa gue nggak pernah posting gue sama my husband gitu kan. Akhirnya gue bilang, "Ya Pak, karena saya J belakangnya A gitu kan." Iya. Ya udah, terus dia langsung genit gitu sama gue. Siapa? Adalah enggak maksudnya jadi gini. Jadi begitu lu ketemu customer, ternyata udah beli sama gue. Oh, customer udah beli sama lu. Udah beli 2 kali. Tapi dia sekarang pas dia udah beli sama lu, terus dia tahu kalau status lu udah itu, jadi genit gitu. Jadi genit, dia ngajak kayak japri gue. Ayo kita makan yuk, kata dia gitu. Di hotel mulia lah. Itu kan hotel bintang ya. Oh, ngapain Pak? Makan doang, nggak deket-deket sini, gue bilang gitu kan. Oh gitu. Lagian saya pasti ngajak temen, oh nggak usah, kita berdua aja, gitu kan. Katanya gitu, sambil mau SPK tuh katanya. Katanya udah beli mobil sama mau beli lagi. Oh, dia mau beli lagi. 3 kali. Jadi tapi sambil di RO ya, repeat RO. order nih. Jadi dia pengen ngambil lagi, tapi dia ngajakin alih-alih ngajak makan dulu nih di ngajak makan di hotel suatu hotel bintang 5 lah ya. Bintang 5 lah atau bintang 7 atau bintang 7 sih. Habis itu, oh ya udah, tapi saya nggak bisa kalau soalnya gue nggak pernah gitu bang di makan sama customer gitu, karena gue ngormatin para istrinya lah ya. Maksudnya nggak pernah ditraktir makan sama customer? Iya, diajak keluar makan tuh gue paling nggak mau sebenarnya, kecuali ya emang temen gue gitu kan, prinsip gue, karena gue ngejaga banget yang namanya customer gitu, apalagi dia punya istri gitu kan. Takut jealous atau dianggapnya macem-macem. Iyalah. Karena brand suatu sales mobil itu apalagi cewek ya. Ya takutnya yang kayak gitu lah. Masa customer ya kan ketemu sales kayak gini nggak jealous? Dulu belum pakai hijab. Belum. Masih pakai pendek-pendek kan. Kayak gitu. Ya habis itu ya setelah kayak gitu ya dia to the point dong, ngajak bobo bareng. Ya udah, habis itu gue merasa gue tuh sedih banget, dan gue bilang walaupun gue kayak gini Pak, saya masih bisa nyari duit secara halal. Gue bilang gitu. Itu gue dari situ gue sedih banget hati gue bang. Oh jadi sebagai wanita lu ngerasa padahal nih lu lagi nyari rezeki ya kan buat keluarga lu, tapi lu seolah-olah kayak dilecehkan gitu ya. Jadi kata jadi lu sebagai wanita merasa sedih banget. Itu pengalaman terburuk ya, gitu. Tapi lu baru jadi sales atau lu udah sampai maksudnya udah berapa tahun lah lu udah istilahnya udah itu? Udah baru beberapa jadi tahun. sales? Udah beberapa tahun. Tapi sebenarnya banyak yang goda-godain gitu kan, namanya bapak-bapak kan biasanya ada yang genit gitu. Ada ya, bukan semua ya, ada yang genit. Ntar lu. Tapi lu pas jadi status JNA itu setelah masuk Honda itu status sudah itu atau sebelum masuk Honda? Sesudah jadi counter. Nggak, maksud jadi counter status lu sebenarnya masih jadi counter sudah JNA. Ya, pas single sales lady belum. Sales lady belum. Pas sales lady belum. Pas sales lady belum. Tapi pas lu jadi counter, lu baru ngalamin hal seperti itu ya. Gitu. Kuat juga. Harus kuat demi anak. Woi, luar biasa kakak yang satu ini. Ya gitu, pengalaman terburuknya itu sih. Kalau yang lain-lain sih udah biasa ya kayak. Biasa. Tapi gue denger nih, ya gue sih cuma denger doang itu di dunia sales otomotif itu ada gitu istilah-istilah SPK di bawah perut gitu kayak gitu kali ya atau gimana? Jadi ya, kayak ada, wah dia mah SPK-nya di atas perut, di bawah pusar nih SPK-nya. Itu gimana tuh? Ya, karena kenapa gue menolak itu dan emang gue orang yang nggak mau kayak gitu ya. Enggak, tapi itu emang ada itu kayak gitu. Ya mungkin ada, cuman bukan gue gitu loh. Mungkin ada beberapa ya brand image gitu kan. Jadi SPK di atas pusar gitu. Iya. SPK di bawah pusar. Terserah tuh, dia sukanya di atas apa di bawah tuh. Nah, maksudnya SPK di bawah pusar itu berarti bobo-bobo siang tadi gitu. Nah, iya, mungkin ya. Tuh, ya kan? Ya sebisa mungkin karena gue di sini ya, gue menjaga brand gue biar jangan jelek kayak gitu. Oh, menghormati brand lah. Ya kalau nakal ya jangan bawa-bawa seragam gitu kan. Waduh. Tuh. Dia kalau masih pakai seragam, nggak mau dia. Cuma kalau udah ganti baju, nggak tahu. Gila.
Apa lu? Ya udah kapan? Bercanda ya, bercanda. Iya. Serius juga nggak apa-apa. jadi jadi itu ya lu hal paling sedih banget ya kan, karena memang kalau gue sih juga pasti kalau ngalamin kayak gitu juga dengan kondisi saat itu sih pasti gue sedih. Karena kenapa? Ya itu kan harga diri kali ya. Kita kerja baik-baik ya nggak, kerja bener, berharap suatu buat hal yang baik gitu kan, buat apalagi kita juga mungkin ada keluarga di rumah yang kehadiran kita ya kan, kita juga mungkin ya kan kita di sini posisi sebagai sales counter, tapi mungkin keberadaan kita di rumah kita bisa jadi seorang ibu atau seorang terus bapak kalau gue ya, ibu dan kita bapak kan nggak tahu, jadi ya wajar sih kayak gitu ya, memang kita harus saling menghargai lah ya. Ya, betul. Nah itu kan yang ya sedih ya. Kalau misalkan ada berair gitu, teringat apa? Ini keringat di mata. Tiupin dong. Iya. Terus kalau yang hal yang senang itu banyak berarti ya? Senang banyak. Ya, tapi gua kan selama ini ya sering lihat IG-nya dia ya kan, postingannya kayak keluar negeri gitu. Ya, sering keluar negeri. Sering. Kalau gratis. Oh gitu. Iya. Dari ya pokoknya kalau dapat reward gitu kan kita seneng ya. Gratis dikasih uang saku. Oh, jadi tuh. Dari leasing ya enggak? Atau dari kantor keluar negeri kapan lagi? Masih. Sales. Kangen nih. Luar biasa lu, sales bisa jadi keluar negeri dapat reward ya kan. Luar biasa lu. Jadi berapa tahun tuh? Apanya? Maksudnya jadi saya berapa tahun? Total 2013 sampai sekarang 7 tahun ya? Iya 7 tahun. 7 tahun luar biasa. Itu 7 tahun jadi sales sih kalau menurut gua ya. Tapi lu nggak pernah, maksudnya lu masuk dunia otomotif. Lu di posisi brand yang sama ya? Maksudnya nggak kayak ini, kayak itu. Enggak, gua cinta dengan produk gue. Cel. Asal jangan dimiringin aja. Oh iya jangan, ada di sebelah soalnya. Jadi itu 7 tahun tuh waktunya nggak sebentar ya, lama ya. Tapi kalau dinikmatin ya happy aja sih. Itu udah menghasilkan apa? Yeah. Sebutin kan nih? Nah, Sebutin kan? ya maksudnya lu Kan sombong lagi rasanya, asik. di sini kita bebas teriak ya. Ngomong apa bener? Sebutin nih, asik. Sombong sama songong beda iya. nih. Nyambung dikit nih. Nah, Ya udah dapet mobil, rumah. jangan-jangan juragan kontrakan empang. Gue denger gerobak somai lu banyak di rumah enggak? Bisa ketoprak. Ini gue mau nyuruh lo buat jualan ketoprak mau nggak? Aduh. Tapi gue denger lu ini ya, apa namanya, teman-teman banyak bilang gitu katanya jago nyanyi guys. Kata siapa? Hah? Kata siapa? Ada bilang wah Rahma tuh yang suka nyanyi terus orangnya gitu. Tapi lu bener suka nyanyi gitu? Nyanyi suka. Lu apa sih kalau nyanyi biasanya dangdut atau? Dangdut oke, pop oke, tergantung permintaan. Oh. Jadi kalau gue lagi sepi jualan nih, ya udah di hajatan aja. Di hajatan aja? Maksudnya lu lagu, bukan jadi artis dangdut. Oh. Ya buat hobi-hobi aja lah. Gitu. Buat karaokean gitu. Wah luar biasa lu. Dia katanya kalau lu kan sering rekaman lagu sendiri gitu ya? Cover Cover lagu. Nah itu berarti lu ada channel YouTube kan? Ada channel YouTube-nya ada. Nih yang mau dengerin Rahma nyanyi ya, ya itu channel YouTube apa? Fabian Rahma, di situ ada coveran gua, lagu dangdut, lagu pop, lagu rock, di situ ada semua. Tergantung permintaan. Yeah. Tuh. Boleh request, jangan lupa subscribe. Tuh. Subscribe, comment, and like ya gitu pokoknya. Kurang apa tuh, ya kan? Udah banyak jualannya, nggak pernah jadi sales terbaik, pinter nyanyi juga. Gitu. Ayo. Tes vokalnya. Langsung. Sampai nada dulu dong. Sampai nada dulu. Kalau gua sawer nanti gua colek. Ya. Udah, gua nyanyi ya. Aku tak minta oleh-oleh emas, permata dan juga uang. Udah situ aja. Nanti lihat di channel YouTube gue aja kalau mau lengkap ya nggak? Ini gua denger loh. Kayak ada suaranya kayak ada magis ya gitu. Magis, oh iya. Setan kali gue. Ya, oke balik lagi nih. Ya kan, lu udah cerita banyak hal tadi ya kan. Lu selama jadi sales
Nah, berarti kan lu punya nih kayak trik-trik gitu loh. Trik-trik gimana? Pasti kan namanya sales beda-beda ya. Dia punya karakter tersendiri lah gitu. Nah, kalau lu nih istilahnya trik buat lu jualan di otomotif itu yang istilahnya selama ini yang gue pakai ini, wah ini trik gua yang lumayan ampuh atau ya yang lu ini lah. Ini andalan gua. Andalan lu. Oke. Kalau andalan gua nih dapat customer, kita bikin nyaman dulu. Jangan langsung ke prospeknya. Kita ngobrol-ngobrol santai dulu. Jadi customer lu bikin ngerasa dia nyaman dulu sama Nyaman lu. dulu, nyaman sama kita, baru kan dia terbuka soal budget, soal kebutuhannya apa, kayak gitu. Jadi Keluarganya, anaknya berapa segala macem. Gali kebutuhan, kayak gitu. Baru gali kebutuhan habis itu. Gitu. Nanti kalau udah enak, nah dia lupa nawar. Oh, gitu. Iya. Tapi kan baru lu, dari situ enak. lu kan counter ya. Berarti kan kalau counter itu lebih kepada customer datang ya. Maksudnya datang ke showroom lah ya, datang ke showroom, nanti ketemu sama lu. Oh, jadi trik lu begitu customer lu datang, terus lu buat si customer itu ngerasa nyaman ya kan sama lu. Jadi sampai akhirnya tuh memudahkan lu untuk deal sama customer gitu. Dia bisa beli sama lu gitu ya. Jangan kan customer nyaman, apalagi yang lain gue Ya, gitu. ini gue jamin nyaman lu. Asik. Gimana ya? Jadi jangan pulang. Selama ini kan lu udah dapet ya, maksudnya kayak tadi lu cerita bisa dapet mobil, dapet rumah, lu punya kontrakan apalah banyak gitu ya. Ada nggak sih yang sekarang sampai sekarang nih yang lu pengen capai? Jadi target goal setting lu gitu ke depannya? Kalau buat goal setting gue pengen resolusi gue tahun ini ya, pengen punya pasangan. Iya itu. Karena kalau untuk materi itu. Tapi lu sekarang nggak punya pacar lo? Bener Punya sih. Hah? Punya. Oh, Cuma masih pasangan? Masih pasangan. pasangan yang serumah bobo bareng gitu. Oh, Kalau jadi- pacar kan nggak bisa. Nggak bisa boba. Iya nggak bisa bobo bareng. Kalau siang boleh lah ya. bobo siang ya. Parah lu. Nggak apa-apa bang. Nggak apa-apa. Emang kadang-kadang enak bobo siang. Iya, tapi kalau lu kan nggak bisa kan. Kalau syarat-syarat kan keluar. Kemarin cerita pada bobo di masjid, di mana gitu, di rumah sakit. Enggak kali. Di rumah sakit. Ini bobo di rumah sakit. Ini bilang aja ke rumah kasta. Iya. Ya nggak sih. Oh, masih bisa gitu ya. Bisa. Waduh. Gampang itu. Bos, hati-hati bos kalau dia bilang sama customer bos. Langsung di video call Iya, ya iya, bos iya. gue. Aduh. Ini kan lu udah apa namanya, kita udah dari mulai lu tadi pertama kali masuk jadi sales, terus sampai lu punya sekarang lu pun punya impian yang pengen lu capai. Tapi ada masih dari dulu nih, gue pengen sesuatu tapi sampai sekarang tuh belum dicapai gitu, udah nggak ada. Lebih pengen ke jalan-jalan sih gue. Kan dia udah sering lu jalan-jalan, udah keluar Pokoknya negeri. jalan-jalan sama keluarga, keluar negeri pengennya. Oh, sama keluarga lu. Ya. Itu aja sih. Kalau yang lain sih ya udah cukup lah. Gitu. Kalau kita mentingin materi terus sampai kapan gitu kan? Wih. Asik. Mau Pengen cari kebahagiaan. Oh, nyari kebahagiaan. Iya. Tapi lu mau sekarang nggak bahagia lu? Ya, bahagia lebih bahagia lagi kalau lengkap keluarganya. Oh, iya. Gue doain deh. Sarangin. Ada nggak yang lu mau sampaikan gitu buat teman-teman di luar sana gitu? Ada buat cewek buat cowok bareng semuanya. Iya, agak kenceng dulu. Cewek atau cowok semuanya, kalau buat cewek ya, yang terutama yang bayangkan sih sales cewek itu kan single fighter ya. Maksudnya Single fighter itu J belakangnya A. Oh, kebanyakan. Tapi ada juga semangat yang aja. nggak. Oh, iya. Semangat aja karena kita nggak dinafkahi oleh cowok itu gitu kan. Kita harus semangat. Pokoknya harus semangat. Fighter. Ingat anak butuh makan, butuh susu, dan kita harus naikin value kita kayak gitu. Jadi Jangan mau kalah sama cowok-cowok kayak gini, jangan mau kalah nih, kantong kita harus lebih tebal, ya nggak sih? tahu aja kantong gua kalah sama dia. Kalau buat cowok nih, kalau cowok kan itu tulang punggung keluarga, ya kan? Ya harus lebih giat lah dari cewek. Enak lu dia lo. Cari cewek yang kayak gini, saran gua nggak bisa diem. Asli. Ya kayak pesan lu ya kan buat istilahnya kaum dulu lah ya kan, sales cewek gitu, mau counter, mau dia siapa sales di jalan tadi namanya apa? Sales lady ya kan. Jangan pernah takut ya kan kalau lu sedang berusaha gitu
Maksudnya Tuhan pasti baik ya. Tuhan baik. Yang penting niatnya baik, ya kan. Ada sesuatu yang mesti kita kalahkan gitu ya, maksudnya kan. Karena di rumah juga ada yang punya anak, atau ada yang harus kayak punya keluarga juga, orang tua yang tulang punggung tuh. Jadi makanya ya gak boleh lah kali ya kayak ngeremehin walaupun dia seorang wanita, ya kan, kita nggak tahu belakangnya gimana itu. Tuh. Bener kata Bu Rahma. Iya. Kayaknya udah masuk lagu nih, Ma. Next time kita bisa ketemu lagi, Ma ya. Siap. Ya, jadi gua mau ucapin terima kasih banget buat Rahma, buat waktunya. Jangan lupa juga teman-teman di subscribe channelnya. Ayo, Ma. Oh, gue Fabian Rahma. Fabian Rahma tuh. Kalau mau denger lagu dangdut yang suaranya smooth, ya kan, bisa langsung di subscribe tuh punya Rahma. Dan jangan lupa juga subscribe di Cup Dikecup channel, Cup Dikecup TV, karena masih banyak lagi nanti yang kita bahas di dunia sales itu nanti di episode selanjutnya. Buat teman-teman, untuk cerita tadi Rahma, kalau memang ada hal yang baik, yang positif, kita bisa belajar, kita bisa ambil dari Rahma. Tapi kalau memang ada hal-hal yang memang kurang baik atau apa, itu hanya candaan kita doang ya. Candaan yang bisa. Terus pantengin aja di channel Cup Dikecup TV. Sampai jumpa. Dadah. Kita nongkrong sampai pagi, habiskan malam ini. Kita nongkrong sampai pagi, berkumpul lepas yang sepi. Kita nongkrong sampai pagi, hibur diri dan bernyanyi. Kita nongkrong sampai pagi, rajut mimpi biar pasti.